Ya, silakan. Ya, baik. Selamat malam. Ya, sekarang eh, kita ada di edisi ke-6 ya untuk podcast Service Excellent in Action ya, atau SEIA. Saat ini kami kedatangan tamu istimewa sekali di mana pada tema kali ini membahas tentang communication atau speaking skill in call center. Nah, saat ini kita tamu istimewanya adalah dengan Ibu Giokniwati. Ya, silakan mungkin Ibu Giokniwati bisa memperkenalkan diri. Yes, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, saya panggilnya apa nih? Yang jelas senang sekali. Thank you for having me, Mas Diso. Sama-sama. Diundang di special podcastnya Mas Diso. Jadi saya Giokni, teman-teman, teman yang lama sekali ya sudah tidak ketemu dengan Mas Diso, Iya, tapi saya happy banget ketika di-invite untuk berada di podcast beliau ini. prima. Yes, jadi saat ini orang menyebut saya sebagai WTC, WTC. Kalau di kota-kota besar itu kan ada WTC, itu World Trade Center, District Business yang ada di kota-kota besar. Tapi WTC-nya saya adalah writer, trainer, coach, dan consultant. Jadi saya suka menulis, lalu kemudian my passion, my ikigai itu adalah trainer. Jadi saya senang sekali ketika berada di kelas untuk membagikan sesuatu dan membuat orang mengerti, membuat orang mau melakukan. Dan kemudian saya mengambil sertifikasi sebagai meta coach. Mungkin yang ini yang apa namanya? Yang belakangan ini saya dalami adalah saya meta coach dan juga neurosemantics trainer. Begitu. Lalu Wow, apalagi yang perlu diketahui? luar biasa sekali Bu. Speechless ya. Jadi, jadi sehari-hari saat ini pada intinya Ibu menggeluti WTC itu Bu ya, sebagai writer, Yes, trainer dan terakhirnya coach konsultan. dan Oh, consultant, coach yes. atau konsultan begitu. Wow, Ya, baik. Ya, saat ini mungkin kita akan langsung masuk ke dalam ini ya, topiknya Bu ya. Jadi mengenai speaking skill ya untuk call hmm, center. Tapi sebelum sampai ke speakingnya sendiri Bu. Jadi berbicara speaking itu kan berarti berbicara komunikasi ya, kalau secara luas ya Bu ya. Jadi kalau komunikasi itu speaking adalah the part of komunikasi begitu ya. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu Bu atau pengertian ya. Sebenarnya itu speaking skill itu ada jenisnya tidak sih begitu ya Bu ya? Kalau mungkin kita berbicara face to face begini atau dua mata, dua mata, empat mata ya Bu ya. Seperti ini ya, itu kan speaking juga yes, begitu. Tapi ada juga yang yes. speaking berbicara dengan beberapa orang. Ada speaking yang mungkin sifatnya adalah development atau bagaimana begitu. Nah, mungkin boleh diberikan mungkin penjabarannya seperti apa, Bu Giokni? Yes, oke. Artinya ketika kita berbicara tentang speaking skill, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Tiso actually. Kalau kita lihat dari partisipannya, jumlah participants-nya. Oke, kita sering menyebut ada yang disebut dengan one on one. Jadi kayak sekarang ini nih, tadi istilahnya Mas Diso adalah empat mata. Jadi kita Empat mata. ngobrolnya berdua saja. Jadi Betul, tektoknya berdua saja. betul. Lalu ada yang one to many. One to many itu satu orang berbicara di depan umum, depan audiens yang lebih dari satu tentu saja gitu. Itu dilihat dari jenis audiensnya. Lalu ada pula acara-acara yang speakingnya itu sifatnya one way saja, artinya memang tidak ada kesempatan untuk interaksi. Nah, ada pula yang perlu berinteraksi. Nah, untuk yang perlu berinteraksi, tentu saja tidak hanya dibutuhkan speaking yang satu arah yang sudah diplan seperti orator atau mengumumkan gitu ya, seperti misalnya kemarin habis pandemi ketika mengumumkan kondisi COVID hari ini dan tidak ada Q&A-nya, ya berarti dia hanya menyiapkan apa materi yang hendak disampaikan. Tetapi begitu sudah ada interaksi, oh sesinya ini nanti akan ada Q&A, maka tidak hanya kemampuan mendeliver materi,
tetapi sudah pasti lebih kompleks lagi, butuh skill-skill lain. Dan yang paling utama adalah listening skill, Mas Diesel. Oh, oke. Listening skill. Iya, iya. Kemudian getting feedback itu pun sudah Hmm, perlu dilakukan karena iya. sudah mulai interaksi, sudah mulai ada dinamikanya. Ada audiens yang tidak bisa diperkirakan, yang bisa dibilang tidak terlalu bisa di-prepare, kan kita tidak tahu pertanyaan nanti akan seperti apa, keadaan audiens akan bagaimana, sehingga membutuhkan keterampilan yang lebih kompleks dibanding dengan yang only deliver gitu. Oh, baik, baik. Jadi artinya Hmm. ketika kita mendengar speaking, kalau dalam level kita mendengar kelihatannya, oh speaking, oh artinya berbicara begitu ya, atau mengatakan. Nah, ini menariknya Bu. Nah, nantinya seperti yang tadi Ibu Giokni sampaikan, Yes. kesananya akan ada kompleksitas lagi ya Bu ya. Nanti ada setelah speaking, ada listening skill, ada getting feedback. Tapi sebelum sampai ke situ Bu, kalau dalam bahasa Inggris kan ya Bu ya, ada Mhm. speaking, ada talking ya Bu. Itu kira-kira perbedaannya gimana Bu ya? Terkait dengan ini. Kan sama-sama, iya kan? Oke, Sama-sama aktivitasnya sama Bu. Iya. heeh. Oke. Waduh, ini kalau di bahasa Indonesia ini apa sih ya? Talking, Iya. ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol, iya. Heeh. Mungkin bisa dilihat dari sisi formal atau enggaknya, Oh, baik. ya. Heeh. Jadi makanya kita bicara ngeteh sore ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya. Tetapi kalau speaking something yang lebih structure, Oh, walaupun bukan berarti kita talking nggak perlu structure juga gitu. Tetapi oke. lebih formal di speaking Oh, gitu. di speakingnya ya, baik. Heeh. Nah, ya menariknya di sini tadi ada active listening ya, mendengarkan secara aktif ya, di mana mungkin nanti sangat diperlukan ya dalam bidang call center nanti ya Bu ya, dan juga ada getting feedback. Nah, berarti semakin kompleks, berarti dibutuhkan suatu ini ya, suatu kemampuan untuk mendeliver tadi ya Bu ya, seperti yang Ibu Giokni katakan. Nah, apakah pertanyaannya ini Bu, apakah tiap-tiap orang itu sebenarnya sudah memiliki apa? Dari lahir ada bakat bawaan begitu Bu ya, atau kemampuan untuk melakukan hal itu semua, atau sebenarnya even seorang yang katakanlah katanya itu ya introvert gitu ya, atau mungkin pendiam atau apa, tapi ketika dia mempelajari hal ini pada akhirnya bisa, atau seperti bagaimana Bu? Ya, yang sering kita pakai untuk acuan adalah segala sesuatu yang belakangnya ada kata skill alias Iya. keterampilan, Oke. artinya sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa dilatih. Ya. Nah, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada orang yang kan kita tahu ada yang namanya multiple intelligence. Jadi punya kecerdasan khusus, kecerdasan spesial. Dan salah satu dari multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan berbahasa. Sehingga memang ada orang-orang tertentu yang linguistik intelligence-nya itu lebih lebih unggul gitu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, wah saya nggak punya tuh apa namanya kecerdasan berbahasa. Saya visual spasial. Wah ya, jadi saya punya kecerdasan musik gitu. Terus kemudian dia jadi nggak bisa berbicara. No, sekali lagi because skill itu trainable, itu bisa dilatih gitu. Nah, hanya saja kalau yang punya linguistic intelligence dia bisa lebih cepat, lebih mudah, tapi bisa saja dia punya linguistic intelligence tetapi tidak belajar tentang struktur, ya bicaranya ngaco kemana-mana gitu. Dia mudah untuk mempelajari bahasa. Dia punya perbendaharaan kosakata yang dengan mudahnya dia dia serap, cepat sekali dia memiliki itu. Tetapi tetap saja perlu belajar, perlu tahu, oh, berbicara secara terstruktur, berbicara secara ringkas. Nah, di contact center itu kan sangat sangat krusial ya, ketika seorang CCO atau Iya. contact center officer atau agent berbicaranya bertele-tele, itu kan berarti akan memakan waktu yang sangat panjang Betul. gitu. Sehingga mempengaruhi produktivitas dari contact center itu. Nah, itu kan berarti perlu belajar gitu.
ada banyak yang perlu dia kuasai agar speaking skill-nya dia pada saat menangani customer itu bisa efektif. Efektif dalam arti apa? Tepat, cepat, orang merasa dihargai, ada empatinya. Nah, jadi perlu dipelajari memang siapapun. Oh iya, baik-baik. Ya, jadi betul ya. Artinya ya namanya juga di belakangnya ada skillnya Bu ya. Jadi jelas bisa Yes. dipelajari betul. Ditambah ada multiple intelligence. Nah, langsung ini Bu ke contact center ini Bu. Betul. Jadi menarik yang Ibu Giokni sempat sampaikan tadi ya. Memang speaking skill krusial untuk dimiliki, Yes. terutama ketika nantinya dia harus tepat, berbicara tepat berarti berbicara akurasi ya Bu ya. Dan Betul. juga tepat, cepat, speed ya. Artinya dia bisa memanfaatkan waktu dengan pelanggan misalnya ya dalam komunikasi. Nah, Betul. kira-kira Bu, mungkin dalam kaitannya dengan call center, ketika dia Mhm. akan menguasai skill ini ya, atau akan berlatih nantinya, starting point-nya ini dimulai dari mana kira-kira Bu? Sebagai seorang call center khususnya begitu ya. Yang dimaksud starting Starting point point. apanya nih, Mas Jadi Diso? artinya apakah misalnya dia harus kemampuan dia berbicara verbal dulu, atau misalnya dia kemampuan listening skill-nya selain dia berbicara, dia juga kan mendengar juga begitu ya Bu ya. Dan juga kemampuan Mhm. untuk tadi deliver solution misalnya atau apa. Nah, Mhm. atau bagaimana dalam meng-create ini begitu Bu untuk mempelajari speaking skill ini. Oke, sip. Betul. Nah, teman-teman, karena kita sudah mulai masuk ke contact center, Contact berarti center, kita betul. melihat industri ini sebagai industri yang utuh, industri Iya, yang terintegrasi, dan iya, bicara contact center itu bicara banyak bagian kan ya, Mas Diso ya. betul, Jadi betul, ada yang di depan, ada yang di bagian belakang, back betul. office, ada IT, ada yang ngurusin workforce management Iya, gitu. Jadi betul. Nah, kalau kita menu gini, semua bagian dan nggak hanya di contact center saja, speaking skill is crucial. Karena Oh, kan oke. setiap hari yang dijadikan kendaraan untuk kita bisa menyampaikan pesan kita, menangkap instruksi, menangkap permintaan, itu kan sebenarnya communication skill dan di dalamnya Oh, adalah speaking skill. betul. Nah, jadi, mungkin kita persempit ya, artinya Iya, ada back office, itu pasti butuh juga, bukan berarti yang butuh hanya yang ada di depan. iya, Lalu kemudian teman-teman kita yang ada di depan, yang ada di garda depannya contact center, itu pun kalau ditanya, "Mulai dari mana dulu nih, Bu?" iya. Kayak kita perlu menspesifikkan lagi. Spesifikkan lagi, betul. Iya, perannya dia apa? Sekarang Perannya. ini kalau kita bicara Oke, contact center, itu udah ngomongin channel-channel yang sudah beragam banget. betul. Ada channel-channel yang sifatnya sosial media gitu, di mana di sana speaking-nya dikonversi dalam bentuk writing. Iya, Ya kan? Itu pun communication sebenarnya. Speaking, communication atau speaking yang dikonversi dalam bentuk tulisan. iya, Sebenarnya prinsipnya pun ya sama karena ada pesan yang perlu disampaikan. Nah, terus geser lagi nih. Kalau tadi yang ada di depan ya, yang ada di iya, depan ada yang ngurusin sosial media dan itu medianya adalah writing. Terus teman-teman yang ada di contact centernya sendiri. Nah, ini kalau kalau apa namanya kita bagi lagi juga. Ada yang inbound, ada yang outbound. Nah, ini aja udah karakteristiknya beda lagi. iya, Jadi betul, udah seakan-akan kita gambar apa namanya mapping gitu ya. Jadi betul. ada yang pakai komunikasinya written Iya, communication. Ada yang sifatnya adalah verbal communication. iya. Verbal pun bagi dua lagi. Ada yang inbound, berarti dia Wow, pasif, dia dia nunggu telepon masuk. Ada iya, yang outbound. Wah, kalau nggak salah podcast sebelumnya ngebahas tentang telesales juga kan ya, Mas iya, Diso ya? betul, betul, Nah, jadi itu aja beda-beda. Inbound aja kita bagi-bagi lagi. betul. Ada yang kontennya ada customer yang
meminta informasi, berarti inquiry, kita sebut dengan Betul, inquiry. betul. Ada customer yang minta tolong dilakukan sesuatu, tolong blokir kartu saya, tolong naikkan plafon kartu kredit saya. Nah, itu berarti dia require something. Jadi ada inquiry, ada require something, dan ada dispute. Wah, ini kayaknya Mas Diso juga sangat familiar nih ya. Dispute berarti komplain. Waduh, kok ini Iya, tagihannya sekian? Menurut saya enggak. Nah, itu udah lebih kompleks lagi tuh iya. konten komunikasinya. Dan itu tentu saja butuh butuh jenis komunikasi yang berbeda Iya. karena sifat dari interaksinya itu sendiri pun berbeda. Tujuan Mhm. dari kenapa customer nelfon ke contact center aja sudah berbeda. Jadi Oke. kalau ditanya mulai dari mana, Iya, kenali peranmu sebagai apa, iya, nature of work-nya seperti apa, dari situ iya. kita kemudian tarik mundur ke belakang. Berarti saya butuh Oh, kompetensi yang seperti apa, gitu. oh, Kan baik, selalu baik, baik. start-nya dengan dari customer. Start with the Betul. customer and then we work backward, kata si siapa Jeff Bezos. Mulainya dari customer. Oh, customer dulu ya. Customer-nya butuhnya Betul. apa? Customer tujuannya apa nelfon? Sehingga orang yang melayaninya perlu bagaimana? Supaya dia bisa melayani dengan efektif dan memuaskan, maka kompetensi yang dibutuhkan apa? Dan tentu saja speaking skill pasti salah satunya. Oh, Gitu. luar biasa. Betul. Jadi malah tadi dimulai dari customer terlebih dahulu malah Bu ya. Jadi Ya, untuk untuk menentukan kebutuhannya, tujuan menentukan komunikasi. tujuannya. Oke, baik. Yes. Baik. Jadi bisa dibilang mungkin bahasanya itu customer journey ya. Mungkin ya. Jadi customer journey-nya itu seperti apa? Mungkin begitu Bu ya. Nanti ketika dia dari ketika dia proses menggunakan layanan misalnya, ketika sudah menggunakan produknya kan dia akan berinteraksi dengan perusahaannya ya. Dan otomatis akan bertemu dengan kontak centernya atau dengan staffnya atau dengan agentnya atau seperti apa. Nah, nanti setelah itu ya bagaimana nanti ke depannya. Mungkin apakah bisa seperti itu, Bu? Yes. Aduh, thank you Mas Diso. Gara-gara Mas Diso ini mengungkapkan customer journey, saya sepertinya perlu sedikit menambahkan. Yang tadi ada di kepala saya mungkin bicaranya mikirnya tuh ada Indosat, ada Halo BCA, di mana company-company besar. Padahal ketika kita bicara contact center, itu kan termasuk juga sebuah perusahaan yang mungkin masih tergolongnya UMKM atau middle size, di mana nggak punya contact center yang jumlah agentnya ribuan gitu ya. Mungkin Betul. itu masuk dalam kategori contact center juga lah gitu ya. Iya, Nah, yang tadi Mas Disu bilang customer journey itu tepat banget dalam arti gini, customer itu kan ketika dealing dengan perusahaan, dia punya journey, punya perjalanan. Nah, ketika perusahaan yang middle gitulah ya, dia lihat, oh ini kok ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Saya mau menelepon ke sana. Oke lah, mungkin perusahaan itu bahkan menyebutnya hanya sekedar ada operator yang jagain telepon. Ya itu pun kita sebut contact center kan, iya, actually. betul, betul. Nah, jadi artinya si customer yang menghubungi pertama kali sekadar untuk menanyakan, ini klinik kecantikan layanannya apa saja sih? Punya nggak laser? Punya nggak apa? Hanya sekedar mau bertanya-tanya saja dari sebuah klinik kecantikan. Itu kan berarti journey pertama. Bahkan sebelum si customer on the spot pergi ke site klinik itu, seorang yang angkat telepon yang tadi oleh perusahaan itu masih disebutnya operator telepon gitu kan. Dan kalau kita bicara yang lebih sophisticated, lebih canggihnya adalah contact center gitu kan. Dia itu gate-nya perusahaan, gerbangnya perusahaan pertama loh. Jadi artinya customer journey sudah dimulai sebelum customer hadir secara fisik on site di perusahaan atau di layanan itu. Contact center officer yang menerima telepon itu, dia adalah penjaga gawang pertama, penjaga gerbang pertama, Wow, awal betul. dari customer journey.
Wah, gitu. betul. Eh, Itu luar biasa, Bu. Jadi banyak sekali aspek ya, Bu ya, dalam untuk improvement komunikasi ya, skillnya ini. Nah, mungkin kita ya. ambil sampel saja, Bu. Satu sampel, satu contoh bagaimana mengimprove skill komunikasi atau speaking skill. Mungkin di garda terdepan dulu, yang tadi ya, Mm-mm. petugas, officernya ya, customer service representatif begitu ya, CSR Hmm. begitu. Apa yang paling dibutuhkan dalam sisi skill speaking dan komunikasinya, Bu? Satu sampel itu kira-kira. Yes, oke. Yang jelas karena dia adalah representasi dari perusahaan, Betul, tentunya dia perlu tahu segala sesuatu yang terkait dengan perusahaannya betul. yang possible untuk ditanyakan oleh si Iya, customer ya, atau yang dia wajib sampaikan, yang oke. krusial untuk di-deliver. Jadi dia perlu tahu kontennya. Iya dong, kan ketika kita ngomongin speaking skill, ada materi yang mau disampaikan kan. Nah, itunya perlu tahu. Kalau enggak nanti apa yang mau diomongin? Nanti salah, enggak akurat. Nah, kalau Mas Diso masih ingat, contact center, si agent punya target terkait akurasi. Betul. Berarti kan itu berarti itu terkait tentang knowledge-nya dia. Apakah Iya, produk knowledge atau knowledge terkait korporasinya atau terkait dengan jam layanan gitu ya, iya. proses, prosedur. Tentu saja konten perlu dikuasai gitu. Hmm, Lalu kemudian yang kedua adalah how to deliver, cara menyampaikan. Nah, ketika bicara cara menyampaikan, saya pakai pengingat yang mudah adalah 3V. Trivi, 3V. Bu ya. 3V. Oh, 3V. Boleh saya catat, Bu ya? Boleh. Bocoran. Baik. Yang Jadi, pertama adalah visual, yang kedua visual. adalah verbal, Ya, yang ketiga adalah voice. oke. Nah, Bu, kalau lewat telepon, apakah visual masih diperlukan? Ini 3V ini sebenarnya saya pakai termasuk ketika onsite, ketika face to face. Tetapi saya tidak akan membuang visual ini walaupun medianya telepon. Karena apa? Kita nggak bisa hanya mengandalkan voice gara-gara kita nggak kelihatan nih cuman pakai telepon. Ya udah mukanya cembetut gitu. Itu voice-nya akan berbeda dibanding dengan diproduksi dari wajah yang tersenyum. Oh, Sehingga yang betul. namanya 3V walaupun lewat telepon, makanya ada istilah apa? I can hear your smile. I can hear your smile, ya, Bu. Oke. Coba, coba. Itu kan aneh kan? Iya, Dengar senyummu. Loh kan senyum itu kan dilihat kan? iya, Tapi terdengar lewat voice yang dihasilkan gitu. Sehingga 3V itu yang pertama adalah visual, visual, yang kedua adalah voice. voice. Ketika ngomongin voice kita bicara tentang ada pitch, nada dasar, Oh, ada pause, itu berarti penjedaan, ya. Ada projection, suara kita apakah bulat atau enggak. Ada pace, itu berarti tempo, iya, bicaranya terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, itu volume juga ya. Jadi itu terkait dengan voice. Lalu iya. kemudian berikutnya adalah verbal. Verbal ini tentang diksi, pilihan kata. Sangat dibutuhkan perbendaharaan kata yang sangat banyak di Oh, dalam iya, iya, komunikasi. Karena kita tidak tahu siapa customer yang menghubungi kita, iya. apakah level pengetahuannya itu bisa diajak ngomong seperti selevel dengan si agent atau si contact center officer-nya atau tadi CSR istilahnya ya, atau customer saya ternyata sangat simpel, sangat sederhana. Iya. Tingkat pengetahuannya ada jauh di bawah si CSR ini. Berarti mau tidak mau CSR kan tujuannya tetap perlu tercapai. Betul. Efektivitas pesannya tetap perlu nyampe. Sehingga dia perlu menjelaskan sesuatu itu lebih sederhana lagi. Hmm. Mas Diso pernah loh saya lagi punya kelas ya di ini salah satu telco gitu ya. Iya, Nah,
Bahkan si customer-nya ini saking sederhananya dia nggak tahu tentang meng-email. Jadi ketika si CSR-nya ini memberitahu, nanti ibu email saja ke alamatnya inilah ya, anggap aja csr@blablabla.com gitu. Terus dia bingung lama dia mencerna. Nah, disinilah seorang CSR itu perlu paham, ini kok terdiamnya rada lama nih si customer. Dia perlu ngecek gitu. Oh, kemungkinan ada yang dia bingungkan nih gitu. Nah, dia ngecek lagi, Ibu, apakah Ibu sudah jelas? Ibu butuh mencatat. Eh, Mbak, tadi itu maksudnya email terus gimana ya? Ternyata dia tidak tahu istilah add. Yang kita semua tuh tahu add itu adalah akeong, gitu kan? Ya. Nah, sehingga si CSR itu bahkan perlu menjelaskan. Iya Bu, akeong. Karena si customer ini sama sekali nggak pernah meng-email, tapi dia mengiyakan untuk oke, nanti saya akan dibantu anak saya untuk meng-email gitu ya. Nah, artinya solve kan bahwa email akan dilakukan oleh anaknya, tapi kan si beliau ini perlu menyampaikan ke anaknya kan. Nah, beliau ketika mencatat add aja nggak tahu. Nah, so teman-teman, Mas Diso, makanya di komunikasi saya biasanya selalu membawakan ada satu materi yaitu The Curse of Knowledge. The Kutukan curse, berpengetahuan. iya, iya, iya. The curse of Artinya knowledge. gini, artinya kadangkala kita mengukur pengetahuannya kita. Iya, Terus kita anggap orang lain yang nggak tahu, yang tidak selevel dengan kita itu, kita nggak bisa ngerti gitu. Kok orang sebegitunya nggak tahu ya gitu. Tapi kan bisa jadi gitu loh. Sehingga jangan sampai kita terus apa namanya menganggap semua orang itu pengetahuannya selevel dengan kita. iya, Sehingga kita perlu cek tadi. Kita getting feedback, kenapa kok iya. dia lama, lalu di-checking lagi paham atau tidak, ternyata nggak paham, dan terus diklarifikasi lagi, dan ternyata perlu sespesifik itu. Oh, Akeo, iya. ibu tahu ada kayak huruf A, ada lingkarannya, nah ada lengkungannya, nah itu Bu. Ini kesaksian dari peserta ya. Jadi saya tidak mengada-ada, tapi Iya, it happen gitu loh. iya, iya. Gitu-gitu. Jadi sangat dinamis sekali ya Bu ya, dalam apa komunikasi ini. Nah, mungkin Bu, nah sebelum nanti sebentar lagi kita sampai pada penghujung ya Bu ya. Ini mungkin kita akan bergeser ambil sampel lagi bagaimana komunikasi yang dibutuhkan dalam sisi service leadershipnya. Jadi sebagai tim leader kontak center ini apa yang dibutuhkan Bu untuk skillnya? Oke. Betul. Oh, jadi posisinya adalah ini tim leader Leadership, tim dari leader service itu betul ya. atau supervisor begitu. Oke, Iya, kaitannya dengan komunikasi. komunikasi betul. Oke, artinya kita selalu membahas bahwa yang namanya company, yang namanya penyedia layanan, Betul. selalu siapa sih yang dilayani, itu adalah customer yang ada di garda depan, ya. Iya, Siapa yang melayani? Petugas yang ada di garda depan, gitu. betul. Nah, ini kan terjadi komunikasi di sini. Iya, Dan ini adalah target yang tentu saja ada KPI-nya, ada Key Performance Indicator-nya betul, masing-masing. betul. Nah, si service leader, apakah dia team leader, apakah dia supervisor, dia perlu tahu ada apa yang terjadi dalam hal komunikasi di frontliners-nya mereka kepada customer eksternal Iya, gitu. Nah, tentu saja si service leader perlu concern terhadap what happen yang terkait dengan komunikasi. Oleh karena itu service leader kan selalu memonitor juga ya kalau kaitannya ke contact center. iya, Apakah average handling time kok jebol nih dari target gitu. Apa yang terjadi? Ngobrol lah dengan QA, iya, dengan quality assurance. iya, What happened? Apakah ada urusannya dengan communication skill gitu ya. iya, Nah, iya, artinya perlu memapping apa yang terjadi kalau memang itu ada permasalahan atau ada target yang mau dicapai gitu ya. Jadi perlu concern terhadap KPI yang terkait dengan communication. Itu communication. dari aspek performance-nya. Yang kedua, tentu saja di dalam keseharian
si tim leader ini tentu saja melayani frontliner dong, melayani Oh, oke. tim Betul. membernya. Betul, betul. Oke, di Mm-mm. situ pun kan terjadi kegiatan yang namanya communication. Communication. Betul. Iya, Iya, artinya kita nggak lepas dari apapun yang hubungannya dengan komunikasi yang berhubungan dengan speaking skill, listening skill. Nah, kalau mau dilihat lagi berarti bagaimana interaksi, bagaimana caranya si service leader ini managing timnya. Kalau ini kaitannya sama komunikasi, ya yang terkait dengan komunikasi. Lalu berikutnya tentu saja berhubungan dengan unit kerja lain. Ketika kita bicara oh, service leader, ya, dia punya tanggung jawab terhadap timnya. Tapi kan seringkali ada eskalasi kan, betul, permasalahan-permasalahan yang penyelesaiannya tidak saat itu juga, betul. sehingga back office perlu mengerjakan, sehingga butuh koordinasi dengan unit kerja lain. Di sini pun yang namanya service leader, dia perlu punya kemampuan komunikasi yang baik ke unit kerja lain gitu. Hmm, Jadi kalau kalau teman-teman yang suka visual ya pendekatannya visual, iya, bayangkanlah bahwa dari customer dihandle oleh frontliner. iya, Frontliner ini ada service leadernya. iya, Service leadernya dealing with another unit di iya. perusahaan itu untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan gitu. Jadi Oh, kurang lebih itu kalau saya iya. menangkap dari pertanyaannya Mas Diso tadi. Oh iya, baik, luar biasa Bu. Jadi memang tentu saja sebagai leader ya, sebagai leader, service leader, berarti dia memang perlu memiliki suatu apa namanya advance ya. Jadi dia perlu memiliki communication yang lebih sedikit lebih advance begitu. Artinya pengertian advance bukan lebih jago atau bagaimana ya dibandingkan dengan timnya begitu. Tapi selain kalau dengan timnya atau apa customer service staffnya itu kan memang dealing with customer ya dalam mengelola komunikasinya. Tapi sebagai leadernya itu memang selain dengan customer dia harus sudah memiliki ya, tapi dia juga memang dengan timnya sendiri dan dengan tim lain atau unit yang lain begitu ya dalam dalam rangka misalnya eskalasinya itu lancar begitu ya komunikasinya Yes. seperti itu. Jadi semuanya. Ya. Nah, Bu mungkin untuk kesimpulan ya Bu ya, untuk Ya, kesimpulan. Jadi communication sudah pasti mutlak dibutuhkan ya dalam kontak center begitu. Nah, exactly. nah tadi memang sempat dikatakan memang tidak semua big company ya memiliki kontak center. Ada juga tadi yang Ibu katakan ada di UMKM atau bisnis-bisnis yang mungkin tidak sebesar itu. Nah, mungkin tips untuk segmen-segmen ini, Bu. Bagaimana ketika dia akan mulai membangun komunikasi khususnya ya, dalam sisi komunikasi. Dalam tim customer service-nya ini bagaimana? Apakah untuk mereka-mereka ini, Bu, misalnya? Yes. Jadi jangan anggap enteng petugas yang menerima telepon. Engkau masih menyebutnya operator telepon, no problem, itu tentang sebutan. Tapi pastikan bahwa mereka yang ada di garda depan ini perlu mendapatkan pengembangan keterampilan karena mereka adalah gerbang awal yang merupakan representatif atau perwakilan dari perusahaan. Untuk bisa menghadirkan customer datang ke bisnismu, maka the first customer journey is orang-orang yang menerima telepon. Ya, apalagi di kota besar, jalanan macet, dia akan menelepon dulu kan, daripada nanti udah datang ternyata apa namanya tidak tidak seperti yang dia harapkan, nggak ada layanannya. Maka pastikan bahwa orang yang ada di garda depan yang menghandle apa namanya kontak kontak yang tidak secara fisik ya. Jadi seperti telepon tadi, operator telepon atau kontak center, pastikan investasikan ke sumber daya yang ada di sana. Karena bagaimanapun bisnis kita kan customer yang menentukan. Wow, betul sekali. Baik, Ibu. Terima kasih sekali, Ibu Giokni, telah Terima kasih. kita saling Sama-sama. sharing luar biasa insight-nya, Bu ya. Semoga ya artinya ini paling tidak berguna ya, artinya ada memiliki value untuk yang menonton saat ini begitu ya di YouTube dan di LinkedIn.
Seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu Giokni, sukses ya buat Ibu Giokni. Terima kasih Terima telah kasih. sharing dan telah hadir di sini ya, Ibu Giokni. Sukses selalu. Terima kasih Selamat malam, dengan senang Ibu. hati, Mas Iya, Viso. terima Yuk, kasih. sehat-sehat. Sehat-sehat, Bu. Bye-bye. Bye-bye.